Laut Natuna makin terancam, Cina makin berani usai kuasai pulau-pulau di Laut Cina Selatan. RI tak tinggal diam. Manuver Cina untuk menguasai Laut Cina Selatan secara luas terus berlanjut dengan memperkuat basis-basis militer negara itu di perairan yang syarat konflik tersebut. Bahkan, wilayah Laut Natuna Utara juga masih masuk dalam daftar incaran Cina dan kini, negeri tirai bambu itu makin percaya diri untuk merebut Natuna dari tangan Indonesia. Sementara Indonesia tentu tidak akan diam saja. Namun saat ini perlu upaya lebih keras agar Natuna tidak jatuh ke tangan Cina. Cina menundukkan Indonesia pada taktik zona abu-abu maritim, tindakan kompetitif antar negara tanpa perang habis-habisan di Laut Natuna Utara. Cina mengejar tujuan ini dengan pengetahuan bahwa Indonesia akan gagal merespons dengan baik. Krisis Laut Natuna Utara terbaru antara Desember 2019 dan Januari 2020 melihat serbuan kapal penangkap ikan Cina yang didukung oleh penjaga pantai dan milisi maritim ke zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Aparat penegak hukum maritim Indonesia mengklaim serangan ini tidak berhenti sejak saat itu, mereka menjadi kurang dipublikasikan. Cina menaikkan taruhan pada Agustus 2021 setelah kapal survei Cina menghabiskan 7 minggu melakukan pemetaan dasar laut di dalam ZEE Indonesia. Jakarta relatif diam mengenai masalah ini, meskipun hingga 9 kapal patroli Angkatan Laut dan penjaga pantai Indonesia mengamati perambahan di bawah perintah yang jelas untuk tidak campur tangan. Laporan Reuters bulan Desember 2021 menunjukkan bahwa Cina pada dasarnya telah melewati garis merah Indonesia dengan menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran di daerah tersebut. Cina percaya bahwa mereka memiliki hak maritim yang tumpang tindih dengan Indonesia. Menurut interpretasinya atas pemahaman informal yang dicapai dengan Jakarta tentang wilayah maritim pada 1990-an. Namun, perilaku Beijing bukanlah tentang mengobarkan sengketa hukum, melainkan merupakan dorongan strategis bertahap untuk membuat Jakarta secara tidak sengaja atau implisit mengakui hak-hak maritim Cina. Sekarang Cina mengendalikan area strategis utama di Laut Cina Selatan. Cina merasa lebih percaya diri dalam mendorong amplop. Kekuatan hegemonik diperkirakan akan berkembang sampai mereka tidak dapat mengambil wilayah lebih jauh atau menghadapi perlawanan yang cukup, tetapi Indonesia telah gagal untuk melawan. Anggapan diplomatiknya terhadap insiden itu hangat. Bahkan jika para pejabat bersikeras bahwa mereka telah menyampaikan ketidakpuasan mereka secara pribadi. Respons keamanannya juga serampangan, tidak konsisten, dan sebagian besar simbolis. Jelas tidak ada tekanan balik ekonomi atau politik yang kuat dari Jakarta. Beberapa orang percaya bahwa membuat Cina untuk melepaskan klaim 9 garis putus-putus atas Laut Cina Selatan tidak mungkin tercapai. Yang lain seperti Presiden Indonesia Joko Widodo lebih memilih resolusi krisis daripada pencegahan untuk menghindari kebisingan strategis yang mengganggu agenda domestiknya. Banyak yang percaya bahwa perilaku Cina hanyalah masalah penegakan hukum, bukan masalah strategis. Kurangnya kejelasan ini adalah tanda pertama dari kegagalan strategis. Alih-alih mengejar tujuan terbatas dan dapat dicapai untuk menghentikan serangan ilegal Cina ke Laut Natuna Utara, para pembuat kebijakan Indonesia menerima tanggapan yang lemah. Perbuatan hampa seperti mengadakan rapat kabinet di atas kapal perang bisa dijual di dalam negeri sebagai menegaskan keras kedaulatan Indonesia.